Ya, dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kini menyasar ayah Peggy Setiawan. Dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi, benarkah Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, bisa terancam pidana? Sudah hadir praktisi hukum Profesor Elsa Syarif dan juga pengacara Peggy Setiawan, Deo Lipa Yumara. Selamat malam, Bu Elsa dan juga Bang Deo Lipa, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Prof. Elsa terlebih dahulu. Prof, apa kaitannya identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, kan sekarang ini kan sudah EKTP ya, harus satu identitas, tidak bisa double. Berarti kan jika ada sampai terjadi double, berarti ada sesuatu tindak pidana yaitu pemalsuan. Karena pembuatan KTP sekarang seluruh Indonesia hanya satu, tidak ada yang dua, tidak ada double. Nama misalnya nama Elsa, kemudian nama Elsa Syarif, udah tuh kemudian nama Lisa Syarif atau apa, itu kan ada orangnya sama. Itulah untuk ditetapkannya EKTP supaya tidak ada double, dan itu bisa itu satu tindak pidana karena waktu pengajuan sampai ada dua, berarti ada sesuatu yang dipalsukan faktanya. Baik Bang Deo Lipa, ini kemarin saat pemeriksaan ayah Peggy mengakui bahwa identitas ganda ini dibuat untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana kemudian jika dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, Bang Deo Lipa? Ya, kalau persoalannya adalah membuat identitas, itu kan persoalan lain ya. Kapan dia dibuatnya juga persoalan lain juga, karena kan Undang-Undang Dukcapil kan masih baru. Kalau dulu kan masih bisa-bisa aja tuh identitas ganda ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan obstruction of justice, ya tidak ada kaitannya. Kalau niatnya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang KUHP kita itu mengatur bahwasanya obstruction of justice ini kan diatur di dalam pasal 221 KUHP. Tapi pasal 221 ayat 1 mengatur tentang obstruction of justice. Tapi ayat 2-nya itu kemudian terhadap keluarga saudara itu tidak berlaku obstruction of justice. Nah, Peggy ini kan orang tuanya kan dengan Peggy satu darah. Kalau kita baca di pasal 221 ayat 2-nya, itu dihapus pidananya terhadap obstruction of justice kalau dilakukan oleh keluarga saudara. Jadi ya tidak berlaku. Jadi memang tidak ada kaitannya antara obstruction of justice dengan si bapaknya Peggy tadi. Karena pasal undang-undang KUHP-nya menyatakan demikian. Pidananya hapus begitu. Kalau ini persoalan adalah persoalan identitas ganda atau apa, itu kan persoalan apa Dukcapil ya. Nanti pidananya juga nanti kita lihat apakah ada apa enggak, terus masa kapan berlakunya juga kan kita bisa lihat. Baik, tanggapan Anda Prof. Elsa? Ya, masalahnya ini bukan itu aja, tetapi kan ada pembuktian di dalam putusannya bahwa ada pemberian dana untuk mencabut keterangan dari para saksi yang dilakukan oleh keluarga. Jadi yang dimaksud misalnya melindungi keluarga yang masih sedarah, misalnya saya sebagai contoh waktu Mas Tommy melarikan diri dan keluarganya itu menyembunyikan, ya. Jika nanti akhirnya terbukti keluarga menyembunyikan Mas Tommy waktu itu dinyatakan buron misalnya, itu dia nggak kena perkara pidana ya, karena masih saudara, itu maksudnya. Tetapi melakukan pemalsuan yang akhirnya menghalangi penyidikan dan menyulitkan penyidikan, itu lain artinya. Jadi Prof. Elsa, identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy ini masuk ke dalam dugaan upaya perintangan penyidikan, begitu? Kita lihat nanti, saya tidak bisa menetapkan itu ya, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan penyidikan dari Kepolisian Polda Jabar, apakah
itu menjadi suatu upaya untuk melindungi, mengelabui dari polisi untuk melakukan penangkapan. Jadi kan waktu itu ada dilakukan DPO, Andi, Dani, dan Peggy Garing Peron. Ya, sekarang kan permasalahan dinyatakan bahwa ini bukan Peggy Peron, tetapi Peggy Setiawan. Jadi itu orang yang salah. Tetapi kan maksudnya itu bukan Peggy Peron, tapi Peggy Garing Peron. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang harus didalami oleh penyidik. Baik, tapi Dan, kalau dari pendapat Jadi Anda, bukan Prof. hanya Elsa, karena KTP aja double itu nanti urusannya terpisah. Tidak, tapi ada satu rangkaian perbuatan gitu loh. baik, kalau kita lihat dengan selain identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy, kemudian ayah Peggy juga diduga menyembunyikan anaknya Peggy Setiawan dan bahkan Peggy juga memiliki 2 nama begitu. Apakah ini juga dikategorikan sebagai upaya perintangan penyidikan? Kalau dari pendapat Anda seperti apa, Prof. Elsa? Iya, waktu terjadi pengumuman kan ini kota Cirebon kan nggak besar ya. Waktu diumumkan adanya DPO, Peggy atau Peron dan segala macam dan saksi-saksi yang lain tahu saling kenal mereka ini yang memberikan yang melakukan BAP ada kita baca di putusan-putusan itu. Nah, waktu itu namanya Peggy. Nah, sekarang kan diakui oleh bapaknya sendiri bahwa namanya dirubah menjadi Robi. Nah, itu tujuannya apa? Semuanya nanti saya tidak mau menuduh ya karena kan saya bukan penyidik, tapi nanti hasil dari pemeriksaan apa maksudnya merubah. Nah, kalau kita nyatakan kalau dia tidak bersalah dan dia ada itikat baik ya, tentunya datang kepada Polda Jabar mengklarifikasi dan clear. Tapi kan ini tidak ada klarifikasi, malah ada di dalam putusan itu para keluarga terdakwa terpidana memberikan dana kepada saksi untuk merubah keterangannya di persidangan. Itu. Baik, Ya. oke. Baik, jadi Bang Deo Lipa, apa alasan perubahan nama Peggy Setiawan dan bagaimana jika ini juga dikategorikan sebagai dugaan upaya perintangan penyidikan? Ya, jadi ini kan kita nggak tahu tujuannya merubah nama ini untuk apa. Kadang-kadang niat itu kan harus ditampilkan dulu. Niatnya orang tua Peggy merubah namanya itu untuk apa? Kan bisa jadi untuk kepentingan dia pribadi juga. Merubah identitas dia dulu atau apa, atau dia mau kawin lagi atau apa, kan bisa jadi begitu niatnya. Itu yang pertama. Nah, kalau kemudian tujuannya adalah juga untuk obstruction of justice, dia kemudian menghalangi perintangan dalam penuntutan atau penyidikan atau dalam pengadilan, itu dia dengan sendirinya dihapuskan unsur pidananya. Kenapa? Karena pasal 221 KUHP ayat 2 menyatakan begitu. Kalau keluarga saudara yang melakukan demikian, itu otomatis hapus. Saya bacakan pasalnya ya. Aturan tentang obstruction of justice tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seseorang keluarga saudara atau semenda, garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami istrinya atau bekas suami atau bekas istrinya. Itu pasal 221 ayat 2 KUHP. Jadi otomatis hapus, walaupun dia juga berupaya melakukan obstruction of justice, ya hapus saja. Kenapa? Pasalnya menyatakan demikian. Nah, kita ribut-ribut di pasal 221 ayat 1, poin 1 dan poin 2. Tapi pasal 221 ayat 2 menghilangkan itu terhadap keluarga saudara. Apalagi ini keluarga langsung, ayah dengan anak. Ya hapus dia pidananya. Jadi nggak perlu lagi kita beribut tentang ayah Peggy melakukan pidana atau enggak. Nah, dalam konteks obstruction of justice. Tapi dalam konteks dia identitas ganda, nah itu persoalan lain. Ya niatnya apa dulu, terus tujuannya apa, terus
masuk nggak dengan undang-undang yang baru ini, Dukcapil, kan begitu. Baik, Bang Dewalipa dan juga Prof. Elsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan terlebih dahulu pengakuan dari ayah Peggy di program Rakyat Bicara 2 pekan lalu terkait KTP ganda ini. Kita saksikan. Benarkah Bapak menggunakan 2 identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak satu nama Bapak satu Rudi Irawan, itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Asap Rudi. Betul, Pak. Itu masalah, Kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu, Pak? itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Gitu. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak, Pak. Tidak, sama saya. Itu tidak. memalsukan, Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena Beda. dengan istri kedua begitu? Iya, Pak. Oke. Masalah perkawinan, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah, betul, Pak. Nikah Oke. ini nikah benar, Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul, Pak. Betul. Punya 2 KTP? Satu, Pak. Silakan. KTP-nya yang mana, Pak? Ya. Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang Mungkin melakukan Bapak. Tuh, bentar, Dibantu, bentar. Pak. Maaf, Baik, baik. maaf, Pak Saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu, Pak. Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini.